itu ibaratnya di sana titik sensitif lah Ya, kita bilang ya. Hotspotnya wanita itu yang terpuncak itu ada tiga area. Sensor sensitifnya itu tidak terlalu bagus gitu. Mendapatkan puncak rangsangan yang maksimal. Halo, Dokter Surya. Halo, Pak Kris. Ya, kali ini kita jumpa lagi ya dalam membahas opini yang ada di masyarakat. Ya. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas yang tidak seperti biasanya, karena topiknya yaitu titik rangsangan pada wanita ya. Nah, jadi sebenarnya titik rangsangan ini ataupun rangsangan pada wanita ini dari sisi medis, cara sudut pandangnya seperti apa, Dok? Nah, jadi kalau gini Pak Kris, kalau untuk masalah sudut pandang terkait dengan titik rangsang pada wanita itu sebenarnya ada beberapa, kalau kita mungkin bilangnya hotspot lah ya. Hotspot bagi seorang wanita itu ada sebenarnya di beberapa titik. Hotspot bukan minta-minta Untuk wifi itu ya. Bukan, jadi kalau saya mengutip bahasa dari Dr. Boyko itu hotspotnya wanita itu yang terpuncak itu ada tiga area. Nah, kalau kita bisa, kalau secara bahasa umum aja ya, bahasa umum itu ada di bagian telinga wanita, kiri kanan, bukan cuma kiri doang nih. Nah, kiri kanan, kemudian mohon maaf di sekitaran areola, atau kalau secara bahasa umumnya mungkin di sekitaran puting lah kita bilang ya, putingnya, kemudian apa ya, vulgar ya, nah, gitu ya. Tipis-tipis lah ya, Dok. Dan yang terakhir ini yang saya susah nyebutnya, karena kalau secara ilmiah kedokteran itu kami menyebutnya kelenjar klitoris. Nah, jadi kalau wanita itu di permukaan vagina, vagina ada di bagian vagina bagian atas, tapi sedikit masuk ke dalam. Nah, sebenarnya itu titik rangsang yang memang gampang menaikkan birahi atau rangsangan pada wanita. Gitu. Nah, berarti kalau kita bahas titik rangsangan, ini kan yang utama ada 3. Berarti sebenarnya ada banyak rangsangan lagi ya, Dok? Banyak. Jadi kalau gini, ini kita berbicara kalau sudah bersuami istri ya. Memang disarankan kalau oleh ahli ginekologi atau ahli seksolog lah, seksolog ya. Pakar-pakar tentang ilmu kesehatan ya. Seksual tentang kesehatannya, itu memang kan pertama yang dianjurkan adalah untuk melakukan foreplay sebelum melakukan penetrasi terhadap istri. Nah, jadi sebelum foreplay itu tujuannya apa? Sedikit melembabkan area kewanitaan agar si wanita tidak terlalu sakit ketika dilakukan penetrasi. Nah, puncaknya waktu foreplay ini adalah si wanita mendapatkan rangsangan yang maksimal. Jadi banyak macam. Ada di telinga, kemudian ada di leher, gitu ya. Ada di, tadi saya bilang di sekitaran puting susu, di alat kelaminnya, ataupun di bagian perut misalnya. Nah, ini beda-beda. Tetapi kalau berdasarkan penelitian, dan saya mengutip sekali lagi bahasa dari Dr. Boyko, ada 3 titik tadi yang merupakan titik maksimal rangsangan bagi seorang wanita. Gitu. Nah, dari 3 titik ini, Dok, mana sih yang paling hebat untuk merangsang wanita nih, Dok? Sebenarnya kita melihat hebat atau tidaknya ya, tergantung seberapa banyak pembuluh darah yang terletak di sekitaran organ tersebut, kelenjar deh saya bilang ya. Kalau di kuping mungkin terlalu sedikit, gitu ya. Tapi yang titik rangsangan paling tinggi itu adalah di sekitaran puting susu ataupun di kelenjar klitorisnya. Itu yang paling tinggi. Berarti itu ibaratnya di sana titik sensitif lah kita bilang ya. Sensitif. Yang bisa menyebabkan si wanita ini lebih mudah terangsang. Betul. Nah, kalau pada pria, rangsangan ini kan bisa hanya melihat sosok yang misalnya dia sukai, dia bisa terangsang secara visual kita bilang ya, dilihat. Betul. Nah, apakah wanita bisa juga seperti itu, Dok? Misalnya dia lihat lawan jenis, misalnya atletis, dia suka yang badan atletis, dia lihat gitu, dia bisa terangsang. Sama halnya dengan pria, Pak Kris. Sama dengan halnya pria, karena untuk ilmu seksual ini pun nanti ujungnya ada dibagi.
Kalau kita pekerja keras, masuk ke workaholic, pekerja yang normal aja, atau yang malas-malasan bekerja. Untuk hubungan ilmu seksual ini pun ada yang seperti itu. Gitu. Jadi ada yang hyper, ada yang normal, ada yang hipo. Kalau hiperseks itu dia ngeliat aja kayaknya udah fantasinya udah liar lah kita bilang gitu. Nah, kalau yang normal jiwa-jiwa primitifnya keluar. Iya, jiwa primitifnya keluar. Itu buas lah kita bilang kalau yang hiper lah ya. Tapi biasanya kan wanita lebih identik dengan tidak seperti itu ya? Apa memang karena wanita pintar menyembunyikan Itu dia. atau bagaimana, Dok? Bedanya antara pria dan wanita ini sebenarnya sangat tipis kalau saya bilang. Bukan antara pintar atau tidak, pria pun pintar juga sebenarnya melihat seperti itu. Kadang kita lagi nyetir ada yang Bening gitu ya? agak ke distract gitu ya kan gitu. Kalau wanita pun bisa halnya dengan seperti itu. Tetapi yang bisa kita katakan adalah mereka lebih mampu meredam hormonnya dibandingkan kita pria. Nah, ketika kita sudah terpacu sekali, ya harus eksekusi kan gitu kira-kira. Nah, Saya enggak sih. Misalnya, Dokter mungkin ya. misalnya. Tapi kalau untuk wanita lebih bisa meredam hormonnya. Berarti kalau kesimpulan yang dokter sampaikan, sebenarnya rangsangan pada wanita itu sebenarnya ya lebih kurang mirip seperti laki-laki. Betul. Nah, cuma memang mungkin perempuan ataupun wanita lebih pintar meredamnya dan tidak kelihatan. Iya. Nah, karena memang kalau kelihatan sekali nanti dibilangnya apa ya, nakal ya mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bahas masalah rangsangan, tadi ada 3 titik. Nah, dari 3 titik ini kan dokter tadi menyampaikan di bagian kewanitaan yang paling sensitif. Nah, apabila seseorang yang ada nggak sih yang wanita yang sensitifnya itu sensor sensitifnya itu tidak terlalu bagus gitu, sehingga dirangsang segimanapun ya dia nggak terangsang. Gini, itu tergantung paradigma kelainan yang kita katakan. Ya, ini disclaimer dulu nih, bukan kita membahas atau menyetujui ya. Karena ada paradigma yang suka sesama jenis. Nah, ini termasuk bisa berkaitan dengan itu. Kalau tadi kalau saya boleh kasih ranking, klitoris itu ranking 1 tuh. Areola ranking 2, telinga ranking 3. Nah, ketika sudah tersentuh biasanya 98% kelenjar klitoris, biasanya rangsangan itu sudah akan langsung bereaksi ke wanita normal. Yang misalnya yang normal, yang merangsang adalah misalnya lawan jenis. Iya, lawan jenis. Nah, tapi beda halnya ketika memang si wanitanya mungkin punya paradigma sendiri atau sesama jenis, misalnya sesama jenis. Begitu disentuh oleh laki-laki atau lawan jenis, area klitorisnya bisa saja si wanitanya nggak merasakan apa-apa. Dia nggak merasakan, justru merasa lebih aneh. Apa sih gitu kira-kira? Dia merasa risih. Risih, betul. Tapi ketika yang menyentuhnya sesama jenis, pasti area itu mendapatkan puncak rangsangan yang maksimal. Gitu. Berarti ini ada kaitannya dengan pola pikirnya juga ya. Iya. Nah, sehat atau tidak sehatnya orang tersebut atau wanita tersebut. Itu termasuk penyakit atau enggak sih, Dok? Kelainan. Kalau bisa dibilang penyakit, itu termasuk penyakit ya. Bukan kelainan genetik ya. Bukan kelainan genetik. Jadi mutan nanti ya. Berarti itu masih kita bilang pada umumnya jarang kita jumpain wanita yang tidak bisa terangsang ya. Ketika areanya sudah tersentuh. Berarti itu secara penelitian pun belum ada yang membuktikan seperti itu ya. Nah, kalau rangsangannya, misalnya dia ada nggak sih yang rangsangannya dia harus dicambuk dulu? Itu termasuk kelainannya lagi tadi. Itu termasuk kelainan. Bukan fantasi ya, Dok? Bukan. Bedanya gimana sih, Dok? Misalnya fantasinya, lawan jenisnya ini, contohnya yang perempuannya, dia pengennya si cowoknya ini pakai pakaian pilot misalnya. Atau sebaliknya ya, maunya pakai pakaian pramugari misalnya. Ya, gitu. Ya. Nah, itu termasuk, itu masih fantasi ya? Itu masih fantasi. Kalau yang kelainan tadi? Sampai ada sarkasme, harus dipecut dulu, harus diborgol gitu ya, atau misalnya lehernya juga diikat, kaki tangannya diikat.
atau sampai terjadi dicekek, ya itu sudah bisa termasuk kelainan sih. Itu memang ada nama jenis penyakitnya atau gimana, Dok? Ada. Kalau kita bahas itu, kita nggak bisa cuma menyimpulkan satu penyakit aja, Pak Kris. Jadi nanti semua itu harus sekalian kita bahas. Karena kalau dipotong-potong di dunia maya ini bahaya juga nanti kita ini. Ya. Kalau bisa dikasih timer nanti di bawahnya. Oke, berarti itu adalah suatu kelainan penyakit ya, yang menyebabkan kita bilang kelainan seks ya mungkin ya. Nah, berarti kalau untuk titik rangsangan pada wanita, berarti ya kita anggap 3 besar yang bisa menyebabkan seseorang wanita bisa terangsang. 3 area utama. Ya, yaitu yang di bagian tadi telinga, yang kedua di bagian puting ataupun payudara, yang ketiga adalah di daerah kewanitaan ataupun di permukaan di daerah vagina ya. Kita bilang. Nah, jadi kalau 3 hal ini, nah misalnya baiknya dirangsang satu persatu atau sekaligus atau gimana, Dok? Kayaknya satu persatu tuh ya, urutan tuh ya. Oh, diurut ya. Diurut gitu ya. Karena dari atas turun ke tengah, turun ke bawah kan gitu. Pengalaman ya, Dok ya. Ya kan nggak apa-apa ya. Ya namanya sudah dewasa ya. Iya. Dan kan di sini kita tujuannya mengedukasi. Betul. Nah, kita bukan mengobrol tentang hal yang tabu. Iya. Tapi kan kita juga tujuannya agar suami istri berhubungan intim mendapatkan rangsangan yang baik. Ya, khususnya kali ini kita bahas tentang wanita. Betul. Oke, Dok. Terima kasih. Siap. Makasih, Pak Kris.